Kalau kesetaraan itu berarti harusnya semua setara ya, sama-sama ya. Tapi sampai dengan hari ini memang terkait dengan perkembangan pendidikan saat ini, era saat ini, era digital, masih ada yang tidak sampai terjangkau. Mengapa masih ada? Kan kita semua tahu bahwa Menteri kemarin itu dengan program semua titik dipenuhi, di semua area itu diisi repeater tuh. Program repeater tidak jalan. Itu berarti ada yang tidak tersentuh. Itu pasti. Terus masih ada daerah-daerah, wilayah-wilayah tertentu yang harus ke sekolah tuh menyeberang sungai. Itu kita lihat setiap saat lewat di kita punya beranda, ada masuk di berita-berita media televisi maupun media-media online. Masih banyak. Jangan jauh. Daerah yang di Pulau Jawa, kita baru tahu kalau Pulau Jawa misalnya masih ada. Kita di Maluku juga. Oh masih banyak. Kita bilang dari Jawa, tapi kita di Maluku juga demikian. Karena Maluku ini kan kita daerah-daerah kepulauan. Seandainya kesetaraan ini semua orang mendapat ruang dan kesempatan, itu juga masalah. Sebab banyak orang yang tidak punya ruang dan kesempatan. Anak-anak ini juga terkadang dari orang tua merasa bahwa ya anak sekolah sampai sini cukup. Itu juga menyangkut literasi dari orang tua. Itu salah satu. Kalau dari fasilitas, akomodasi dan terisolasi, daerah-daerah yang terisolasi, terlepas dari itu, ada juga dari pengetahuan orang tua, literasi orang tua yang tidak cukup. Sehingga anak saya pendidikan sampai sini juga cukup. Dan itu masih ada. Itu masih ada. Masih ada. Nah, anak saya yang penting dapat ijazah SMP. Apalagi perempuan. Ya ini saja dah. Kamu nih jangan sekolah tinggi-tinggi. Kamu tugas jaga orang tua hari ini. Seperti itu masih ada. Jadi sebuah kebudayaan yang tidak terlalu tidak terlalu kekinian untuk menjawab tantangan era saat ini. Mungkin pengalaman saya juga waktu di pedalaman itu. Ya. Misalnya mereka punya hutan-hutan kebun-kebun yang besar itu, kadang-kadang kalau mereka sudah selesai masing mau lagi ke sekolah. Itu tugas lihat ini. Mau lihat ini. Nah itu seharusnya, sehingga kita anak-anak masih dibiasakan, generasi kita masih dibiasakan dengan secara menanam secara tradisional, bertani secara tradisional. Tidak ada bertani yang modern. Kelautan perikanan juga masih tradisional, belum modern. Karena itu menjadi tugas utama. Itu tugas utama. Setuju. Jadi kita pendidik punya tugas utama adalah menyampaikan ini, memberikan literasi yang cukup buat anak. Terima kasih Pak. Perhatian untuk seluruhnya. Siap, gerak. Salah satunya itu repeater yang tadi, kalau program itu dia jadi. Itu salah satu poin, karena kita belajar sekarang era digital. Nah, itu tantangannya. Tapi tantangan berikut untuk akses ini adalah memang selain jaringan ya, akses jaringan yang repeater tadi untuk semua daerah terisolasi, tapi seiring itu semua sistem ini harus berjalan dengan baik. Saya pikir itu tantangan akses untuk itu adalah sampai seperti itu. Bagus loh sebenarnya program itu repeater tadi. Kalau dia semua jalan luar biasa, semua orang. Kita berharap bahwa orang di hutan juga, di kebun juga, dong masih bisa memperkenalkan dia punya daerah. Oh ini loh. Dan disinilah masih ada banyak surga-surga tersembunyi, Hidden Paradise yang luar biasa di daerah tentunya masih tersembunyi. Jadi bisa dikatakan bahwa ini bukan tantangan saja bagi tenaga pendidik yang ada di Indonesia. Pemerintah juga. Ya. Karena program pemerintah saja sendiri tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan. Ya. Masih ada orang-orang tertentu yang memang menggagalkan. Ya. Tapi kira cuma kalau untuk akses ya di situ sih. Lalu anak-anak biasakan untuk fasilitas yang ada digunakan. Anak juga ada masih melek, orang tua, guru juga misalnya masih melek dengan teknologi, itu berpengaruh ke ruang akses buat anak peserta didik. Oke Pak, terima kasih. Baik, kalau dari
pendidikan di SMA Anak Ambon, saya pikir sorry kalau tempat yang lain juga ada, tapi di Kota Ambon termasuk kita yang lokasi sekolah yang paling tenang, jauh dari kebisingan, dan ini merupakan sebuah kekuatan sekolah. Memadai itu misalnya begini, semua laboratorium kita punya, komputer kita punya, sampai bahkan kita punya studio digital juga kita punya. Taruhlah ada 3 ruang yang siap untuk belajar digital, baik mini, medium maupun yang standar sudah ada. Akses fasilitas perpustakaan kita sudah punya. Areal terbuka sudah punya, untuk itu akses belajar. Silakan menggunakan lahan area sekolah untuk belajar. Jadi kalau bilang fasilitas saya pikir sudah cukup. Memang masih, kalau bilang kurang tetap kurang. Kalau orang yang mau maju pasti ada kurang. Kalau mau untuk berkembang anak masih kurang. Karena kita harus memperkuat, kita punya koneksi internet. Apapun juga kita harus kuatkan. Karena kita era digital ini harus, dan kita harus siapkan wifi gratis buat anak belajar di saat mereka membutuhkan, tidak bisa bergeser ke sana sini, tapi semua titik sudah ada, tinggal guru dan murid semua masyarakat di sekolah menggunakan fasilitas yang ada. Memang masih kurang, tapi kalau memadai kita sudah cukup. Kalau ada kita sudah cukup, bisa untuk anak-anak, tinggal gunakan saja tuh. Salah satunya adalah kalau mau dibilang begini, siapa yang tidak mau sekolah maju, berarti itu orang yang selalu mau menghambat program sekolah. Itu berarti dia sengaja dan tidak rasa memiliki saja. Tapi pikir rasa memiliki dan cukup, kita punya cukup kok. Kita daerah sini yang paling enak adalah sekolah yang punya, yang memadai sudah disiapkan alam adalah O2 gratis. Yang ada di kota sekarang saat ini ya, wah, mau cari pohon-pohon, mau tanah kosong aja tidak ada. Jadi anak punya kesempatan untuk belajar sampai menanam, bertani dan sebagainya masih bisa untuk kendaraan. Kalau yang perlu ditambah adalah sistem digerakkan menyeluruh dan tidak boleh satu persatu atau unsur per unsur, tapi semua jalan dengan baik, sama-sama punya niat untuk menggerakkan. Kemudian kesadaran semua stakeholder untuk menggerakkan anak-anak untuk belajar. Karena itu saja yang belum. Karena semua sudah ada, cuma menggunakannya saja yang kurang. Menggunakan fasilitas yang ada saja kurang. Jangan susah-susah. Anak-anak mau olahraga sore aja susah. Lapangan sudah ada, tapi sore kok sepi. Karena kosong. Di sini sudah studio digital ada. Sore, makanya ini juga dari orang tua. Digerakkan daripada anak-anak di rumah, di kamar, atau di tempat-tempat yang tidak. Waktu-waktu kosong pulang. Kita kan satu shift. Harusnya aktivitas sore full. Begitu. Jadi bisa dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan ini bukan saja tenaga pendidik saja yang berperan, tetapi semua stakeholder. Dan mulai dari orang tua itu. Ya. Mulai dari rumah. Dari rumah. Belajar kan dari rumah. 7 kebiasaan anak Indonesia sehat itu, anak pintar itu yang harus dibikin. 7 kebiasaan itu. Bagaimana anak mau bangun pagi, sedangkan kebiasaan ke-7 yang tidur lebih awal itu tidak terjadi. Jam 1 itu masih ada yang saya yakin belum tidur. Jadi sering disampaikan ke anak-anak bahwa ingat jam 11 sampai 12, jam 1 itu proses peremajaan sel tubuh, bahkan pertumbuhan sel tubuh yang baru. Itu berarti jam 10 malam sudah harus tidur nyenyak. Apa yang kurang? Kebiasaan itu kalau terjadi, akhirnya ada yang kurang. Itu saja. Oke, Pak. Ada yang mendukung, tapi ada juga yang tidak. Karena masih ada banyak prinsip bahwa orang tua terutama pendidikan kita serahkan ke sekolah, guru. Kemudian masyarakat yang tidak peduli, saya masih mau bilang masyarakat juga harus terlibat. Misalnya ada tawuran di jalan-jalan anak-anak sekolah di luar, ditegur. Dan itu jadi tren masyarakat, sehingga anak mau buat hal-hal yang di luar kewajaran dan tidak wajar untuk siswa melakukan itu, mereka juga tidak rasa takut. Dan di jam-jam sekolah itu dipeduli. Tapi mengapa orang tidak peduli?
karena kadang-kadang dibentur dengan aturan-aturan, peraturan hukum terhadap kekerasan terhadap perlindungan anak. Itu masih terjadi. Dan sorry, sampai hari ini juga saya bilang, di sekolah juga guru tidak berani karena itu. Tapi kalau masyarakat, tolonglah dilihat masyarakat juga terlibat partisipasi. Masih ada yang kurang. Karena itu yang tadi, masyarakat kurang ini karena budaya lokal. Masih ada. Cukuplah sampai situ. Itu berarti tidak. Partisipasi masih kurang. Jadi Gitu. memang peraturan yang ada juga ini menghambat tenaga pendidik untuk Tenaga pendidik mau buat sesuatu yang memang katanya di ujung rotang ada emas, itu sudah tidak ada lagi. Di ujung rotang itu ada masalah. Bukan emas, tapi ada masalah. Berurusannya dengan hukum. dengan hukum. Kapan guru juga dilindungi? Oke Pak, terima kasih banyak Pak Oke. untuk pertanyaan-pertanyaan yang dapat Bapak sampaikan kepada kami. Selamat Hari Pendidikan Pak. Siap, selamat Hari Pendidikan. Pendidikan tetap jaya maju demi generasi emas. Oke, terima kasih.